Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Halimi dengan nomor NIM 2003951 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan hakikat pada manusia. Jadi pada hakikatnya manusia merupakan makhluk hidup yang bersifat dinamis dari masa ke masa. Ditinjau dari berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek gerak, aspek fisik, aspek emosional, aspek pikiran dan kematangan. Proses perkembangan gerak meliputi deskripsi serta penjelasan yang mengenai perilaku gerak manusia sepanjang hidupnya. Secara umum, perkembangan hidup manusia terbagi menjadi 5 fase, diantaranya yaitu fase sebelum lahir, fase manusia bermula berada di dalam kandungan, yakni di dalam rahim seorang ibu, atau bisa juga disebut sebagai fase atau masa prenatal, periode di mana fase ini berlangsung selama kurang lebih 9 bulan 10 hari atau 280 hari. Nah, setelah 280 hari berada di dalam kandungan, maka akan lahir bayi dari rahim seorang ibu. Maka dari itu masuklah di fase atau masa bayi baru lahir atau newborn. Nah, masa ini berlangsung kurang lebih 10-15 hari, dan masa ini dikatakan sebagai fase pemberhentian atau plateau stage, yang memiliki arti bahwasanya pada masa ini tidak akan terjadi pertumbuhan ataupun perkembangan pada manusia, dan masa ini merupakan masa tersingkat pada tumbuh kembang manusia. Setelah melampaui fase newborn, manusia akan memasuki masa bayi atau babyhood, yang mana masa ini bermula ketika bayi sudah berumur 2 minggu pasca kelahiran dan akan berakhir ketika manusia berumur 2 tahun. Terus ada juga jika dilihat dari aspek perkembangan manusia, masa ini biasanya dilabel sebagai periode kritis karena manusia sangat rentan terhadap kematian. Setelah melalui masa bayi, manusia akan memasuki masa balita. Nah, masa balita ini biasa dilabel ketika manusia berusia 2-5 tahun. Periode usia ini biasanya disebut sebagai usia prasekolah ya. Setelah melampaui masa bayi atau babyhood, manusia akan memasuki masa kanak-kanak awal atau early childhood. Yang mana masa ini berlangsung dari 2-6 tahun. Pada masa ini biasanya manusia mulai sekolah dari 1 SD, dari kelas 1 SD ya. Setelah melampaui masa kanak-kanak awal atau early childhood, manusia akan melalui masa kanak-kanak akhir atau later childhood. Nah, masa ini berlangsung dari usia 6-12 tahun. Setelah melalui masa kanak-kanak akhir, manusia akan melalui masa puber atau puberti, yang mana masa ini berlangsung sampai usia kurang lebih dari 11-16 tahun. Setelah melalui masa puber, manusia akan melalui masa dewasa awal atau early adulthood, yang mana masa ini biasanya berlangsung pada usia 21 sampai usia 40 tahun untuk periode pertama. Adapun usia 40 sampai 60 tahun untuk periode kedua dan 60 tahun sampai mati untuk periode ketiga. Nah, setelah melalui masa dewasa, manusia akan melalui masa usia lanjut. Masa ini berlangsung ketika manusia berusia 60 tahun ke atas. Manusia 60 tahun ke atas. Nah, sebagai masa ini dilabelkan sebagai periode penutup dalam perubahan sepanjang hayat manusia. Dan pada masa ini perubahan yang telah dilalui baik fungsi, psikologis dan lain sebagainya akan semakin menurun. Mungkin itu saja ya video yang dapat saya simpulkan dari pematerian-pematerian yang telah kelompok kami buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.